Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Bertemu lagi dengan matematika kelas 12 SMK, dan kali ini kita akan belajar materi bab yang pertama untuk kelas 12, yaitu limit fungsi. Untuk matematika kelas 12, bab 1 limit fungsi ada 4 subbab. Subbab yang pertama adalah pengertian limit fungsi, yang kedua adalah limit fungsi aljabar, yang ketiga adalah limit tak hingga, dan yang terakhir adalah limit trigonometri. Nah, untuk topik yang pertama yaitu pengertian limit fungsi. Jika suatu fungsi memetakan hasil fungsi X untuk setiap nilai X, maka fungsi tersebut memiliki limit di mana X mendekati suatu nilai untuk fungsi X. Untuk rumusnya ada 8. Ada bentuk umum limit fungsinya, ada 8 rumus seperti ini. Nah, untuk rumus ini, untuk memahami rumus ini, kita temukan dulu konsep rumus ini dengan cara kita pelajari dulu penerapan-penerapannya, sehingga untuk konsep dari bentuk umum limit fungsi bisa kita pahami. Masuk topik yang kedua yaitu limit fungsi aljabar. Sama halnya seperti limit fungsi pada umumnya, limit fungsi aljabar adalah fungsi yang mendekati suatu nilai di mana X mendekati nilai yang berhingga. Nilai berhingga itu maksudnya adalah suatu nilai yang dapat dihitung. Bentuk umum dari limit fungsi aljabar adalah limit X mendekati C untuk f(x), dengan C adalah konstanta yang berhingga, konstanta yang ada nilainya. Untuk mengerjakan nilai limit fungsi aljabar ada 3, yaitu menggunakan metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, dan yang ketiga atau yang terakhir dengan menggunakan metode perkalian atau mengkalikan dengan faktor sekawan atau bilangan sekawan. Kita masuk ke contoh 1, contoh yang pertama, penerapan metode substitusi. Metode ini dilakukan dengan cara mensubstitusi langsung atau memasukkan langsung nilai ke dalam fungsi X. Contohnya, misalkan ada limit X mendekati 2 dengan fungsi 3x² plus 2 per X min 1. Bisa kita selesaikan dengan cara limitnya, di sini limitnya adalah X mendekati 2. 2 ini bisa langsung kita masukkan ke dalam fungsi X. Jadi X-nya kita ganti dengan angka 2. Nah, bisa kita hitung 3 kali 2 kuadrat plus 2 per 2 min 1. 2 kuadrat kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 3, 12. 12 ditambah 2, 14. Sedangkan penyebutnya 2 min 1 sama dengan 1. Menghasilkan 14 per 1. Hasil akhirnya adalah 14. Kita masuk ke contoh 2 dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jika menggunakan metode substitusi, jika kita mengerjakan suatu bentuk limit dengan metode substitusi, ternyata menghasilkan bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut harus dikerjakan dengan menggunakan pemfaktoran terlebih dahulu, kemudian baru bisa kita substitusikan. Contoh, diketahui limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 9 per X min 3. Kita coba selesaikan.
Nah, untuk limit ini jika kita kerjakan menggunakan metode substitusi, kita coba ya, kita masukkan 3 kuadrat min 9 per 3 min 3. Ternyata menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 itu berapa? 0 per 0 adalah bernilai tak tentu. Kenapa disebut bernilai tak tentu? Oke. Untuk suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan yang sama, harusnya menghasilkan angka 1. Misalkan 2 bagi 2 itu hasilnya 1. 3 bagi 3 itu hasilnya 1. Nah, ini berbeda dengan 0 per 0. 0 per 0 itu hasilnya bukan 1, melainkan hasilnya adalah tak tentu. Kenapa? Karena angka berapapun jika dibagi 0 akan menghasilkan nilai tak hingga. Bagaimana jika 0 per 0? Nah, berarti 0 per 0 kan nilainya ada 2 ya. Bisa bernilai 1, bisa bernilai tak hingga. Yang benar yang mana? Karena dua-duanya tidak bisa dijelaskan nilai kebenarannya, maka 0 per 0 ini hasilnya adalah tak tentu. Oke. Sudah paham konsep tak tentu? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, karena penyelesaian menggunakan metode substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, maka soal tersebut harus diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi kita faktorkan dulu. Oke. Limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 9 per X min 3. X kuadrat min 9 ini bisa kita faktorkan menjadi X min 3 kali X min 3. Dari sini bisa kita bagi, kita coret X min 3 per X min 3 nya kita coret, diperoleh limit X mendekati 3 untuk fungsi X min 3. Nah, berarti dari sini bisa kita kerjakan, bisa kita substitusikan. Untuk nilai X mendekati 3, 3 kita masukkan ke dalam X menjadi 3 min 3. 3 min 3 hasilnya 0. Jadi nilai limit ini hasilnya adalah 0. Tidak apa-apa, bernilai 0 itu berarti ada nilainya. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan dengan bilangan sekawan atau faktor sekawan. Oke, jika pada metode substitusi menghasilkan limit yang irasional atau bentuk tak tentu lagi, maka selain dengan pemfaktoran juga bisa kita kerjakan dengan cara mengkalikan fungsi tersebut dengan akar sekawannya atau bilangan sekawannya. Kemudian baru bisa kita substitusikan. Contohnya, limit X mendekati 7 untuk X min 7 per akar X min akar 7. Kita coba selesaikan dengan metode substitusi. Kita masukkan nilai limitnya. Limit X mendekati 7, X min 7 per akar X min akar 7. Kita masukkan nilai 7-nya. Menjadi ini 7 min 7, 0. Akar 7 min akar 7, 0. Ternyata menghasilkan tak tentu juga. Ini untuk soal bentuk seperti ini kita tidak bisa memfaktorkan. Kita bisanya adalah dengan cara mengkalikan dengan bilangan sekawan. Kita lanjutkan ya. Karena penyelesaian menggunakan metode substitusi tadi menghasilkan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0, maka soal tersebut harus diselesaikan dengan cara mengkalikan dengan faktor sekawannya atau dengan bilangan sekawannya. Kita coba. Limit X mendekati 7 untuk X min 7 per akar X min akar 7. Nah, ini kita kalikan dengan bilangan sekawannya. Bilangan sekawan dari apa? Bilangan sekawan dari bentuk akarnya.
bilangan sekawan dari akar X min akar 7 itu sama dengan akar X plus akar 7 per akar X plus akar 7. Jadi sama ya, hanya operasi hitungnya kebalikannya. Jadi bilangan sekawan dari min itu plus ya, atau sebaliknya. Ya, kita hitung untuk pembilangnya. X min 7 kita kalikan dengan akar X plus akar 7. Sedangkan untuk penyebutnya, nah ini akan menghasilkan selisih 2 kuadrat. Ya, jadi akar X kali akar X itu adalah X min akar 7 kuadrat. Akar 7 kuadrat itu 7. Kemudian bisa kita sederhanakan, kita coret ada yang sama. Nah, diperoleh limit X mendekati 7 untuk akar X plus akar 7. Nah, kita sampai di sini sudah bisa kita substitusikan. Angka nilai 7-nya kita substitusikan ke dalam X, menghasilkan akar 7 plus akar 7. Akar 7 plus akar 7 berapa? 2 akar 7. Limit fungsi aljabar sudah cukup ya. Selanjutnya, untuk video selanjutnya kita akan membahas LKPD 1, yaitu lembar kerja peserta didik yang pertama, akan kita bahas di video selanjutnya. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.